Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Hakim ya, sebagai Ketua Masjid Asifah, Mas Lutfi sekretaris, dan semua pengurus yang ada di sini. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya muliakan, seluruh jamaah sholat zuhur berjamaah Masjid Asifah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita akan kurang lebih 7-10 menit ya, kita sempatkan untuk kultum kuliah 7 menit. Kebetulan hari ini ulun yang ditugaskan. Baik, judul kultum kali ini adalah ini berkah atau musibah. Bapak Ibu sekalian, mulai bangun tadi pagi ya, Bapak Ibu mesti sudah mengalami berbagai peristiwa. Ini penting sebagai pegangan hidup kita, memahami sebenarnya hidup itu apa. Mungkin dari ujung ya sampai semua ini punya konsep masing-masing. Hidup itu apa? Ada yang mengatakan hidup itu masalah katanya. Jadi hidup itu masalah. Ada yang mengatakan hidup itu pilihan, milih ini, milih itu, dan sebagainya. Nah, oke, mungkin konsep-konsep itu bisa kita jalankan sesuai dengan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan kita. Sebagai seorang Muslim ya, sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus punya pegangan. Pegangannya jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mulai sekarang mudah-mudahan dengan konsep yang kita amalkan itu bisa menyebabkan hidup kita bisa berbahagia. Jadi sebenarnya hidup itu bukan masalah ya. Kalau masalah itu konotasinya kan ribet, ruwet, seakan Allah tidak sayang ke kita ya. Apa-apa ini jadi masalah jadinya. Kalau kita mengambil dalil dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Muluk ayat 2 ya ini ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Itu mungkin konsep yang kita pegang Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita keluar dari masjid ini, mudah-mudahan konsep ini kita jadikan pegangan. Jadi hidup ini sebenarnya adalah ujian. Apapun yang terjadi mulai pagi tadi ya, misalkan kita melihat di keluarga ya, mulai bangun istri tidak menyediakan atau tidak melayani dan itu semua ujian. Kalau itu dianggap masalah kan ribut nanti. Jadi dalam surat Al-Muluk tadi ayat 2 tadi artinya adalah dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, satu, kita samakan persepsi bahwa hidup adalah ujian. Termasuk sekarang ini Bapak Ibu nggak sadar kan lagi diuji ya. Ini lagi duduk di bawah, kemudian saya yang di atas mimbar. Kalau saya nggak pinter-pinter, ujian ini bisa jadikan saya lebih hebat misalkan. Itu sudah ujian bagi kita. Termasuk bapak-bapak yang di bawah mungkin merasa lebih pinter terus ngomong, ini ngapain dia yang ngomong misalkan, ngapain dia yang ceramah. Itu ujian juga, tapi kita nggak sadar. Nah, yang paling penting dalam kultum singkat ini Bapak sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Jadi istilahnya adalah
Yang paling penting hidup ini menjadi berkah atau musibah itu adalah reaksi kita terhadap ujian yang diberikan Allah. Itu yang penting. Jadi saat ini mereaksi kita itu yang penting. Reaksi kita ini apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Ini saya beri contoh misalkan ya. Ketika kita digibahi oleh orang ya, digibah, diomongin. Ini mohon maaf nih Mas Irsa ada ya. Marisa diomongin orang misalkan ya. Ini sahabat saya diomongin. Langsung Mas Irsa reaksinya apa? Itu yang paling penting. Gibah orang itu jadi berkah atau justru jadi musibah bagi Bapak Ibu sekalian. Itu adalah berdasarkan reaksi yang Bapak Ibu timbulkan. Ketika kita mereaksi gibah itu dengan sabar ya, dengan untuk introspeksi, tidak langsung membalas marah-marah, itu jadi berkah. Bapak Ibu tahu ketika kita digibah orang, bisa jadi pahala orang itu kan masuk ke kita, jadi lumayan dapat pahala gratis. Kenapa sampean marah? Kalau saya digibah itu malah saya bilang teruskan aja, silahkan aja, nggak apa-apa. Nah, gibah itu kan berarti membicarakan yang tidak baik, kita gak suka. Tapi benar, beda dengan fitnah. Kalau fitnah itu kita tidak mengerjakan atau membicarakan yang kita tidak kerjakan. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah reaksi kita. Oke ya, jadi Bapak Ibu sekalian ada dua yang bisa kita petik hari ini. Pertama, hidup adalah ujian. Sampai jangan ngomong masalah lagi. Lebih baik kalau saya bilang persoalan yang harus diselesaikan. Ujian dari Allah, jawabannya kalau mau masuk surga atau mau lulus ya, sebenarnya dua aja. Kalau nggak bisa bersyukur, sampean sabar, selesai sudah. Apapun itu, coba. Ketika diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika diberi musibah, ya kita bersabar, lulus nanti. Tapi para sufi meskipun dikasih musibah itu tetap bersyukur. Karena sebenarnya Allah mesti ngasih yang terbaik. Kita tetap sangka baik dan sebagainya. Itu reaksi kita yang akan menjadi berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis ya, dalam hadis Bukhari ya, nomor 1469 ya, juga ada di hadis riwayat Muslim itu artinya begini Mas. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Nah, jadi ketika kita diberi sakit, ini mungkin diantara Bapak Ibu sekalian kan keluarganya ada yang sakit. Itu kalau disikapi reaksi kita tadi ya, sabar, kemudian tetap sangka baik dengan Allah, itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi luar biasa. Jadi nanti insya Allah masuk surganya, hisabnya akan mudah dengan telah diberi ujian oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ya kultum hari ini, satu, kita harus berpandangan bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Ya mulai hari ini, mulai saat ini Bapak ini lagi diuji terus. Nggak pernah nggak ujian. Diberi nikmat, ujian. Misalkan saya diberi jabatan, itu ujian Bapak sekalian. Dan perlu diketahui banyak yang tidak lulus ketika diberi ujian nikmat dibanding yang diberi ujian sakit atau musibah. Nah itu aja. Jadi jangan terlalu suka kalau dikasih misalkan tiba-tiba, oh ini jabatan naik, dikasih duit banyak, dikasih macam-macam. Itu ujiannya berat Bapak-Bapak sekalian. Nah, reaksi kita akan menentukan itu jadi berkah atau jadi musibah. Contoh yang paling sederhana kalau kita pertandingan aja. Ketika kita menang, itu sebenarnya ujiannya berat Pak, dibanding yang kalah. Kalah kan misalkan sepak bola ya, kalah. Paling nangis, kemudian ya Allah tolonglah gitu. Tapi yang menang bisa lupa. Langsung pesta, langsung. Nah, itu akhirnya menjadi tidak berkah. Baik Bapak sekalian, saya kira cukup demikian kuliah 7 menit kali ini, dan akan kita tutup ya dengan sebuah doa. Ya Allah, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bila diuji mereka sabar, bila diberi nikmat mereka bersyukur, bila berbuat dosa mereka beristighfar. Maka ampunilah mereka wahai Zat yang Maha Pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.